Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dimas Prakoswawidiani dalam kuliah ilmu gulma atau gulma dan pengendaliannya. Baik, minggu kemarin kita sudah berbicara tentang atau membahas tentang kompetisi. Hari ini atau sekarang kita akan membahas tentang interaksi. Yang materi yang disusun oleh Bapak Mirodi Sofyan dan juga saya Dimas Prakoswawidiani. Baik, langsung ke slide pertama. Apa itu interaksi? Ya, jadi ketika kita berbicara gulma dan juga tanaman, itu akan berbicara tentang interaksi dari kedua tanaman atau tumbuhan tersebut. Ya, nah, interaksi itu merupakan hubungan antar dua jenis tumbuhan atau lebih. Semisal kita membudidaya tanaman sawit dan juga ada tumbuhan yang hidup di sekitarnya, misal ada gulma, ada LCC dan sebagainya. Atau bisa tanaman tumpang sari di sampingnya, itu akan terjadi interaksi antara tanaman pokok dan juga tanaman yang ada di sekitarnya. Nah, interaksi juga ada namanya interaksi positif dan juga interaksi negatif antara kedua organisme tersebut. Selanjutnya yaitu interaksi positif. Nah, interaksi positif dalam ilmu gulma itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah komensalisme, yaitu interaksi satu arah antara dua jenis tumbuhan dan terjadi bila salah satu jenis tumbuhan mendapat keuntungan sedangkan yang lain tidak. Kemudian yang kedua itu ada protokoporasi, yaitu interaksi antara dua jenis yang sama-sama mendapat keuntungan jika terjadi interaksi. Ya, misal di sini contohnya adalah tanaman dengan mikoriza. Jadi keuntungannya mikoriza mendapatkan inang dari tumbuhan atau tanaman, dan tanaman mendapatkan unsur hara dari mikoriza yang atau menjadikan tanaman itu menjadi subur. Kemudian ketiga itu mutualisme obligat, yaitu interaksi antara dua jenis tumbuhan dan satu sama lain saling tergantung. Nah, jika tadi ada interaksi positif, lawannya yaitu adalah interaksi negatif. Nah, apa saja interaksi negatif yang terjadi antara dua organisme atau lebih ya? Yang pertama adalah pengaruh terhadap produksi. Ya, pengaruh terhadap produksi, iya jelas ya, karena biasanya terjadi kompetisi antara dua organisme tersebut. Misal pembagian unsur hara, yang harusnya unsur hara itu optimal untuk tanaman yang dibudidayakan, itu terbagi menjadi untuk tumbuhan di sekitarnya, sehingga akan menurunkan produksi dari tanaman. Kemudian pengaruh pada pemanfaatan ruang, ya jelas jika misal ada tumbuhan yang hidup di sekitar tanaman atau organisme lain, itu jelas memakan ruang dari tempat tanaman itu tumbuh, sehingga akan mengganggu dari proses pertumbuhan serta perkembangan tanaman tersebut ya. Kemudian ada pengaruh terhadap mortalitas, kemudian ada pengaruh terhadap reproduksi ya. Jadi ini juga saling mempengaruhi sehingga akan mengakibatkan atau berdampak tidak baik bagi tanaman utama atau tanaman yang dibudidayakan. Nah, kemudian kita berbicara tentang amensalisme, yang merupakan bentuk interaksi antar dua individu atau lebih di mana salah satu pihak menderita kerugian dan sedangkan pihak lain diuntungkan. Nah, ini hubungannya yang bersifat amensalisme ini lebih dikenal dengan peristiwa alelopati ya. Nah, tumbuhan apa saja yang memiliki alelopati? Yang ini semisal ada Imperatas Hendrika ya, atau nama lokalnya alang-alang ya. Imperatas Hendrika melepaskan senyawa fenol ke lingkungan sehingga menekan pertumbuhan vegetasi lain. Nah, sehingga akan meracuni organisme-organisme lain di sekitar
alang-alang itu sendiri. Selanjutnya tadi kita berbicara tentang interaksi, selanjutnya kita akan membahas tentang suksesi. Nah, apa itu suksesi? Ya, suksesi merupakan pergantian jenis vegetasi yang satu ke jenis yang lainnya. Misal dalam suatu perkebunan, misal perkebunan sawit atau perkebunan kopi, jika sudah dilakukan pengendaliannya, ternyata terjadi suksesi atau pergantian vegetasi baru. Misal pertama didominasi oleh gulma berdaun lebar, kemudian setelah dilakukan pengendalian, ternyata berubah jenis vegetasi yang dominan di kawasan tersebut, misal gulma berdaun sempit atau gulma tinggi. Nah, suksesi itu juga terbagi dari beberapa aspek ya. Kemudian suksesi pertama suksesi primer ya. Suksesi primer itu merupakan berbagai jenis tumbuhan ya atau vegetasi muncul atau tumbuh di suatu daerah yang tidak pernah dijumpai atau tidak pernah muncul sebelumnya. Jadi tanaman itu belum pernah sama sekali tumbuh di kawasan tersebut atau di perkebunan tersebut. Nah, kemudian vegetasi muncul disebabkan lingkungan berubah menjadi sesuai untuk pertumbuhan gulma ya. Semisal di situ kondisi lingkungannya berubah ya. Semisal pertama tidak cocok untuk jenis gulma tertentu dan menjadi cocok di gulma tertentu. Misal di situ pertama misal cocok untuk jenis tumbuhan C4 yaitu membutuhkan cahaya yang banyak, ternyata di situ dikasih penaung di kawasan kebun tersebut sehingga dia lebih cocok ke jenis organisme yang berjenis C3 ya. Kemudian ada suksesi sekunder. Nah, yaitu perubahan pola suatu tipe vegetasi akibat adanya gangguan lingkungan ya. Contoh vegetasi yang muncul setelah terjadi angin ribut ya, banjir, kebakaran sehingga menyebabkan daerah ini tidak bervegetasi. Kemudian muncul atau tumbuh vegetasi secara perlahan atau terjadi pergantian jenis vegetasi sejalan dengannya waktu. Misal angin itu juga akan membawa benih-benih gulma itu ke bawah ke tempat yang lain, atau banjir kan misal akan benih yang sudah ada di suatu daerah akan terangkut dan terbawa oleh air ke daerah yang lain sehingga menyebabkan terjadinya suksesi sekunder ini. Nah, kemudian proses terjadinya suksesi vegetasi. Pertama, fase awal yaitu diawali dengan tumbuhnya vegetasi perintis yang biasanya mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi. Kemudian fase seral ya, yaitu dan perkembangannya selalu terjadi perubahan komposisi dengan muncul dan hilangnya berbagai vegetasi. Kemudian fase mantap itu akhir ya. Sebuah suksesi ditandai dengan komunitas vegetasi yang komposisinya relatif mantap, atau fase klimaks yaitu fase di mana suksesi sudah dominan ya gulma atau organisme tertentu di suatu kawasan daerah atau perkebunan atau lahan pertanian. Nah, kemudian hubungan suksesi dengan pertanian. Pertama, berbagai aspek budidaya dapat menyebabkan terjadinya perubahan vegetasi karena terjadinya perubahan lingkungan mikro ya. Kemudian pergantian jenis gulma sejalan dengan waktu dapat terjadi secara acak atau sebagai akibat adanya perubahan lingkungan dari musim ke musim atau adanya perubahan praktek agronomi yang telah dilakukan. Jadi pergantian lingkungan itu menyebabkan faktor utama yang menyebabkan suksesnya itu terjadi. Baik, pertemuan kali ini kita membahas tentang interaksi dan suksesi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan dalam grup WhatsApp atau bisa di komen. Maka silakan video ini ditonton, dan setelah menonton silakan
absen di kolom komentar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Audio Jungle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.